soal nomor 1, hasil dari 5 akar 6 dikali 2 akar 3 dikurang akar 50 adalah, kita perhatikan bahwa ini ada perkalian dan pengurangan ya. Maka dalam matematika, perkalian derajatnya lebih tinggi daripada pengurangan atau penjumlahan. Maka kita akan mengerjakan yang bagian perkaliannya dulu ya. Kemudian baru kita kurangi dengan akar 50. Oke. Perhatikan lagi bahwa ini adalah akar pangkat 2 dan ini juga akar pangkat 2. Jadi kedua-duanya bisa kita gabungkan ya, karena sama-sama memiliki akar pangkat 2 ya. Dengan catatan angka di luar akarnya yaitu 5 itu dan 2 itu kita keluarkan dulu ya. Oke, jadi ini sama dengan 5 kita keluarkan, kemudian 2 kita keluarkan, baru kemudian kita buat akar. Isinya adalah 6 dikali 3 ya. Baru kemudian kita kurangi dengan akar 50. Oke ya. Untuk itu kita perlu mencari faktorisasi prima yang angka-angka besar ya, yang di bawah akar yaitu 6 dan 50 ya. Berarti 6-nya kita bagi 2 sama dengan 3, oke. Kemudian 50 faktorisasi primanya adalah kita bagi 2 sama dengan 25 ya. Kemudian 25 kita bagi 5 ya, karena ganjil ya, sama dengan 5. Oke, jadi kita sudah dapat faktorisasi prima dari 6 adalah 3 sama 2, dengan faktorisasi 50 adalah 5 kali 5 kali 2 ya. Oke, berarti ini sama dengan, oke, ini langsung kita kali aja ya, 5 kali 2 adalah 10. Kemudian ini akarnya, kita masuk faktorisasinya yaitu 2 kali 3 kali 3 ya. Oke, kemudian yang 50-nya adalah 2 kali 5 kali 5 ya. Oke. Berarti ini adalah 3 kuadrat ya. Ini adalah 5 kuadrat ya. Oke, berarti ini 10 akar 2 kali 3 kuadrat dikurang akar 2, 5 kuadrat ya. Oke, berarti yang ada kuadratnya bisa keluar dari akar ya. Yang pangkat 2 bisa keluar dari akar. Berarti 10, 3 bisa keluar ya. 3 kali 3 akar 2 ya. Ini juga 5-nya bisa keluar ya, karena udah pangkat 2. Berarti 5 akar 2. Maka 10 kali 3 adalah 30 akar 2. Kemudian 5 akar 2 ya. Oke, kita perhatikan sama-sama akar 2, 30 akar 2. Kemudian 5 akar 2, maka dapat kita jumlahkan atau kita kurangi ya. Di sini kita kurangi yaitu 30 akar 2 dikurang 5 akar 2. Berarti 30 kurang 5 adalah 25 akar 2. Soal berikutnya. Hasil dari 3 akar 7 dikali akar 8 ditambah 5 akar 14 adalah sama seperti di atas ya. Jadi kita keluarkan dulu angka di luar akarnya yaitu 3. Kemudian 7 dan 8 bisa langsung kita kalikan di dalam satu akar ya. Oke, kemudian baru nanti kita jumlahkan dengan 5 akar 14 ya. Oke, seperti tadi ya, kita lihat kalau ada angka atau bilangan yang besar di bawah akar, maka kita faktorisasi prima aja biar lebih gampang ya. Berarti 8 kita bagi 2 adalah 4 ya. 4 kita bagi 2 adalah 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. Kemudian kalau 14 kita faktorisasi berarti 2 dengan 7 ya. 7 kali 2 ya. Oke ya. Oke, berarti langsung kita kerjakan. Berarti ini 3. Kemudian kita buat akarnya 7. 8 tadi 2 kali 2 kali 2 ya. Kali 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita tambah dengan 5 ya. 5 akar 14 tadi berapa? 7 kali 2. Oke. Oke, kita lihat di sini ada yang bisa dikuadratkan. Ternyata cuman ini ya yang bisa dikuadratkan ya. 2 dengan 2 ini bisa kita kuadratkan, yang lain tidak bisa. Oke, jadi kalau ada yang tidak bisa kita kuadratkan lebih dari satu bilangan, maka bilangan itu kita kalikan saja ya. Kita gabungkan saja, kita kalikan. Oke, berarti 3 akar 7 kali 2 kali 2 kuadrat ditambah 5 akar 7 kali 2 ya. Oke ya.
Berarti ini 2 kuadrat bisa keluar ya. 2 kuadrat bisa keluar dari akar, berarti 3 kali 2 akar. Oke, karena 7 dan 2 tidak ada pasangannya dan tidak bisa kita keluarkan dari akar, maka kita kalikan saja. Jadi 7 kali 2 adalah 14. Ditambah 5 akar 7 kali 2 adalah 14 ya. Oke, berarti ini adalah 3 kali 2 6, 6 akar 14 ditambah 5 akar 14. Maka keduanya ini karena sama-sama akar 14 bisa kita jumlahkan ya. 6 akar 14 ditambah 5 akar 14 sama dengan 6 tambah 5 adalah 11, 11 akar 14. Oke ya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 3, hasil dari 2 akar 5 dikali akar 15 ditambah akar 12 adalah sama seperti tadi ya. Oke, berarti angka di luar akar kita keluarkan dulu ya. Berarti sama dengan 2. Kita buat akar besarnya, kita masukkan 5, kita satukan dalam satu akar ya, karena dia sama-sama akar pangkat 2 dikali 15 ya. Baru kemudian kita tambah dengan akar 12. Baru kemudian kita cari dulu ya angka-angka atau bilangan yang besar, kita faktorisasi dulu agar memudahkan kita mencari kuadratnya ya. Berarti 5 kita bagi 3 ya. Faktorisasinya adalah 5 dengan 3 aja ya. Kemudian 12 faktorisasinya adalah kita bagi 2 sama dengan 6, kita bagi 2 sama dengan 3. Berarti 3 kali 2 kali 2. Oke, kita masukkan ya. Berarti 2 akar 5 kali 3 ya, 15 ya. 5 kali 3 ya. Oke, sedangkan 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3 ya. Oke. Berarti ini 5 adalah 5 kuadrat ya. Bisa ada 2 berarti 5 kuadrat dikali 3 ya, ditambah sama dengan ini 2-nya ada 2 berarti 2 kuadrat dikali 3. Berarti ini sama dengan 5 kuadrat bisa keluar berarti 2 kali 5 akar 3 ya. Kemudian ini ditambah 2 kuadrat bisa keluar jadi 2 ya, 2 akar 3 ya. Jadi kita perhatikan sama-sama ini akar 3 maka 2 kali 5 adalah 10 akar 3, kemudian 2 tambah 2 akar 3 berarti sama-sama akar 3 bisa kita jumlahkan ya. Berarti 10 akar 3 ditambah 2 akar 3 sama dengan 12 akar 3 ya. Oke, berikutnya. Soal nomor 4. Hasil dari akar 32 dikurang 5 akar 8 ditambah 3 akar 2 sama seperti di atas ya. Oke, kita harus mencari dulu faktorisasi primanya karena ini ada angka besarnya. Oke, kita cari 32. 32 faktorisasi primanya adalah kita bagi 2 sama dengan 16, kita bagi 2 adalah 8, 8 kita bagi 2 adalah 4 ya. Dan 4 kita bagi 2 adalah 2. Oke, kemudian 8 ya. 8 kita bagi 2 adalah 4. Kita bagi 2 lagi adalah 2. Berarti 8 2 kali 2 kali 2. Kemudian 32 adalah 2 kali 2, 2 kali 2, 2 ya, kali 2 lagi ya. Oke, berarti langsung kita masukkan saja. Berarti akar 32. Oke, 2 ini bisa kita kalikan kemari jadi 4 ya. Kemudian ini juga bisa kita kalikan kemari jadi 4. Jadi 4 dengan 4 bisa kita kuadratkan nanti ya. Jadi kita pilih ini aja ya, 4 2, 4 kali 4 kali 2 ya. Kenapa? Karena 4 bisa kita kuadratkan nanti akan ada 2 ya. Oke ya. Berarti 4 kali 4 kali 2 ya. Kemudian kita kurangi 5. Kita lihat akar 8-nya berapa? 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2. Kemudian kita tambah sama 3 akar 2. 3 akar 2. Oke. Berarti ini bisa 4 kuadrat dikali 2 ya. Kemudian 5. Oke, ini bisa dikurang 5. Ini bisa kita kuadratkan juga ya. Kita kuadratkan dikali 2. Kemudian ditambah 3 akar 2 ya. Oke. Oke, yang ada kuadratnya bisa kita keluarkan dari akar. Berarti ini 4 akar 2. Ini berarti dikurang 5. Ini keluar ya. 2 kuadratnya jadi 5 kali 2 ya. Akar 2. Kemudian ditambah 3 akar 2 ya. Oke. Berarti ini 4 akar 2 dikurang 5 kali 2, 10 akar 2, kemudian ditambah 3 akar 2.
Berarti sama dengan bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangi. Karena apa? Karena akar 2, akar 2, akar 2. Sama akar 2-nya ya. Oke, berarti 4 akar 2 dikurang 10 akar 2 adalah min 6 akar 2. Kemudian min 6 akar 2 dikurang 3, ditambah 3 akar 2 adalah min 3 akar 2 ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5, bentuk sederhana dari 4 akar 10 dikali akar 6 dibagi akar 5. Oke, kita perhatikan di sini, ini setingkat ya, perkalian dan pembagian itu setingkat. Biasanya kita kerjakan yang pertama kali kita temukan. Oke, tapi ini sama seperti tadi ya, akar 2, akar 2, akar 2 semua berarti bisa kita gabung. Namun demikian terlebih dahulu kita keluarkan dulu angka di luar akar ya, berarti 4 ya. Berarti ini sama dengan 4 akar ya. Berarti 10 kali 6 dibagi 5 ya. Oke, tinggal kita coret aja 10 bagi 5 ya. 10 bagi 5 adalah 2 ya. Berarti 2 kali 6. Berarti sama dengan 4 akar 12 ya. 2 kali 6, 12 ya. Oke. Oke, sekarang kita cari faktorisasi 12. Faktorisasi 12 adalah 2, 6 ya. Kemudian bagi 2 lagi jadi 3. Berarti 3 kali 2 kali 2. Oke, ini berarti sama dengan 4 akar 2 kali 2 kali 3 ya. Oke, berarti ini bisa kita kuadratkan ya. 2 kuadrat berarti sama dengan 4 akar 2 kuadrat dikali 3. Berarti sama dengan, oke, bisa kita keluarkan 2-nya kan, karena kuadrat berarti 4 kali 2 akar 3 sama dengan 4 kali 2, 8 ya. 8 akar 3 ya. Oke, ini jawabannya. Oke, berikutnya nomor 6. Oke, hasil dari 2 akar 3 buka kurung akar 8 ditambah akar 18 adalah, oke, berarti ini kita kali kemari ya, kita kali ke dalam, ini kita kali ke dalam ya, kemudian ini kita kali ke dalam ya. Oke ya, kita sederhanakan ya, berarti sama dengan 2 akar 3 dikali akar 8 ya, 2 akar 3 dikali akar 8, kemudian ditambah 2 akar 3 dikali akar 18 ya. 2 akar 3 dikali akar 18 ya. Oke, kita perhatikan semuanya adalah akar pangkat 2 semua ini semua akar pangkat 2. Berarti bisa kita gabung-gabungkan ya. Oke, 2 akar 3 kali 8 ya, bisa ya. Kemudian ini juga bisa kita gabungkan 2 akar, kita gabung dalam satu akar aja ya, 3 kali 18 ya. Ya, 18. Oke, perhatikan ini. Ini jangan kita kalikan langsung ya. Mendingan kita uraikan dulu. Kita buat faktorisasi prima ya, yang besar-besar ini. Oke, berarti ini 8 kita faktorisasi prima dulu. Oke, berarti 8 bagi 2 adalah 4, 4 bagi 2 adalah 2 ya. Oke, kemudian yang 18 ya. 18 bagi 2 adalah 9, 9 bagi 3 ya, karena ganjil ya, adalah 3. Oke, kenapa kita tidak kita kalikan 3 dengan 8? Karena nanti ujung-ujungnya akan kita pecahkan juga, jadi tidak perlu kita kalikan, mendingan 8-nya kita pecahkan ya, kita faktorisasi prima saja. Demikian juga dengan 18-nya ya. Oke, berarti ini sama dengan 2, oke, akar 3, kita lihat 8 itu adalah kali 2, kali 2, kali 2 ya, kemudian 2 ditambah 2 akar 3, 3 itu apa? 3 kali 3 kali 3 kali 2 ya, oke ya. Oke, kita lihat ini berarti bisa kita keluarkan ya, berarti ini 2 kuadrat ya, ini kemudian ini 3 kuadrat, berarti oke, ada yang bisa kita keluarkan nanti. Oke, berarti ini 2, 3 kali 2 kali 2 kuadrat ya, kemudian ditambah 2, ini kita perhatikan 3 kuadrat ya, 3 kuadrat dikali 3 dikali 2. Oke, berarti bisa kita keluarkan 2 dikali 2 kuadrat keluar ya, jadi 2. Berarti ini akar. Perhatikan, ini ada bilangan yang tidak bisa kita keluarkan.
lebih dari 1, maka kita kalikan saja ya. Berarti 3 kali 2 berarti 6 ya. Ditambah 2, perhatikan 3 kuadrat bisa kita keluarkan, berarti kita kali 3. Ini ada bilangan yang tidak bisa kita keluarkan, ada lebih dari 1, berarti kita kalikan saja. 3 kali 2, 6. Oke, ini berarti 4 akar 6, ditambah 2 kali 3 adalah 6 akar 6 ya. Berarti bisa kita tambahkan ya, bisa kita jumlahkan karena akarnya sama, akar 6 akar 6, berarti 4 akar 6 ditambah 6 akar 6 maka sama dengan 10 akar 6. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7, bentuk sederhana dari 12 per akar 6 adalah, perhatikan kalau kalian menemukan akar di bawah seper, berarti itu perlu penyederhanaan lebih lanjut ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan kita mengalihkan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi begini. Jadi ini sama dengan 12 per akar 6 ini sama dengan berarti 12 per akar 6 kita kalikan sama dirinya sendiri, yaitu akar 6 per akar 6. Nah, akar 6 per akar 6 ini bernilai 1. Ya, X per X adalah 1. 1 bagi 1 adalah 1. 5 bagi 5 adalah 1. X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1. Apapun bilangan apabila dibagi dengan dirinya sendiri adalah 1. Demikian juga akar 6 dibagi akar 6 adalah 1. Jadi ini nilainya 1. Kalau kita kalikan ke 12 per akar 6, maka tidak akan mengubah nilai 12 per akar 6 ini. Oke, begitulah cara menyederhanakannya. Jadi kita kalikan saja. Berarti ini sama dengan 12 kali akar 6 ya, per 6 kali akar 6, hilang akarnya ya, jadi 6 ya. Oke, berarti ini sama dengan, bisa kita bagi ya, 12 bagi 6 adalah 2 ya, berarti 2 akar 6. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Bentuk sederhana dari 12 per 2 kurang akar 7. Sama seperti tadi, apabila kalian melihat ada akar di bawah per ya, di bawah per ada akar, masih ada akar, berarti itu belum selesai, perlu disederhanakan lagi. Maka ini cara menyederhanakannya sama seperti di atas, kita kalikan dengan dirinya sendiri, tetapi kalau begini tandanya kita rubah ya. Jadi begini, hasilnya adalah caranya adalah seperti ini ya. Berarti 12 per 2 kurang akar 7 itu kita kali sama dirinya sendiri, tapi tandanya kita rubah, yaitu 2 ditambah akar 7 dibagi 2 ditambah akar 7. Oke. Akar 2 tambah akar 7 per 2 akar 2 tambah akar 7 adalah 1. Nilai 1 ya. X tambah 2 per X tambah 2 adalah nilainya 1. X kuadrat per X kuadrat adalah nilainya 1. Jadi apapun bentuk bilangan, kalau dibagi dengan dirinya sendiri adalah 1. Jadi dia tidak akan merubah nilai daripada 12 per 2 kurang akar 7 ya. Oke, jadi ini tinggal kita kalikan saja ya. Oke, jadi kita kalikan berarti 12 buka kurung 2 tambah akar 7 ya. Kita kalikan ke dalam nanti. Kemudian kita bagi. Ini kita kalikan, perhatikan 2 kali 2 adalah 4 ya. Kemudian 2 kali plus akar 7 adalah plus 2 akar 7 ya. Kemudian min akar 7 dikali 2, ini kali ini, berarti min 2 akar 7 ya. Kemudian min kali min plus ya. Min kali plus min ya. Oke ya. Berarti min akar 7 dikali akar 7, akar 7 dikali akar 7 hilang akarnya, berarti min 7 ya. Oke. Oke, kita kalikan ke dalam dia, 12 kali 2 24. Kemudian ditambah 12 akar 7 ya. Kita kalikan ke dalam, ini kali ini, kemudian kita kali ini ya. Berarti 12 akar 7 per, oke, 2 akar 7 kurang 2 akar 7, 0 ya. Berarti ini 0, berarti 4 ditambah 0 dikurang 7 ya. Berarti ini sama dengan 24 ditambah 12 akar 7 per 4 kurang 7 min 3 ya. Oke, ini masih bisa kita sederhanakan ya. 24 bagi 3 adalah 8, kemudian 12 bagi 3 adalah 4.
Oke, jadi ini jawabannya adalah, ingat ada min di sini ya. Jadi kita taruh min, kita pakai kurung, kemudian 8 ditambah 4 akar 7. Ini jawabannya. Tapi bisa minnya bisa kita masukkan ke dalam ya, kita kalikan ke dalam. Ini seolah-olah adalah min 1 ya, berarti bisa kita kalikan ke dalam. Jadi min 1 kali 8 adalah min 8. Min 1 dikali 4 akar 7 adalah min 4 akar 7. Jadi jawabannya ini ya, min 8 dikurang 4 akar 7 ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, hasil dari 3 buka kurung 3 akar 3 tutup kurung dikuadratkan. Ini artinya ya. Ini artinya adalah semuanya kita kuadratkan. 3 dikuadratkan juga ya. Kemudian akar 3 dikuadratkan juga ya. Berarti ini sama dengan apa? 3 kuadrat adalah 3 kali 3 9. Kalau akar kuadrat akar 3 kuadrat berarti akar 3 dikali akar 3. Artinya dia hilang akar. Berarti sama dengan 9 kali 3, 27. Oke, soal berikutnya. Hasil dari min 2 pangkat 3 ditambah dengan pakai kurung ya. Hasil dari min buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 3, demikian juga kemudian ditambah dengan buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 2, kemudian ditambah dengan buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 1, kemudian ditambah dengan buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 0 ya. Berarti semuanya dalam kurung. Berarti minnya juga kita pangkatkan ya. Jadi min ikut berubah. Min ikut dipangkatkan ya. Jadi artinya begini ya. Jadi dia kalau min 2 pangkat 3 ini artinya adalah di sini ada 1 ya. Min 1 kali 2. Berarti min 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ya. Oke ya. Jadi dia min 1-nya kita pangkatkan 3, 2-nya kita pangkatkan 3. Artinya apa? Artinya kalau min 1 kali min 1 dikali min 1 ya. Jadi dia min 1 kali min 1 plus 1 plus 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Oke. Nah, sekarang 2-nya 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Berarti kita kali sama 8. Artinya dia min 8. Berarti ini adalah min 8 ya. Ditambah sama seperti ini ya. Berarti ini cuma 2 min 1-nya. Min 1 kali min 1 plus. Oke. 2 kali 2 kan 2 kuadrat ya. 2 kali 2 4. Berarti plus 4 ya. Oke. Kemudian yang ini. Yang ini berarti min 2 pangkat 1. Berarti min kali 2 ya kan. Min 1 kali 2. Tetap dia kan min 2 ya. Oke. Kemudian ditambah min 2 pangkat 0. Semua yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Min 8 ditambah 4 sama dengan min 4. Ditambah 2 sama dengan min 6. Ditambah 1 sama dengan min 5 ya. Ini berarti hasilnya adalah min 5. Oke, selanjutnya. Bentuk pangkat bilangan positif dari 8x pangkat 4 per 2x pangkat min 6 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu melihat aturan dari perpangkatan. Perhatikan A pangkat M apabila dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Kemudian apabila A pangkat M dibagi atau per A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Jadi dengan aturan 2 ini, ya, maka kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Berarti sama dengan 8x pangkat min 4 per 2x pangkat min 6. Maka 8 dengan 2 bisa kita eksekusi ya.
berarti sama dengan 8 bagi 2 yaitu 4. 4 dikali ya X pangkat min 4 per X pangkat min 6. Oke ya. Perhatikan, kita bisa pakai aturan yang di bawah ini ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Berarti ini sama dengan 4 dikali X pangkat min 4 dikurang buka kurung min 6 ya. Oke ya. Berarti ini sama dengan 4 dikali X. Perhatikan, ini min 4 ya. Min kali min adalah plus ya. Berarti plus 6 ya. Maka hasilnya adalah min 4 ditambah 6 sama dengan 2 ya. Berarti hasilnya adalah 4x pangkat 2 ya. Min 4 ditambah 6 sama dengan 6 kurang 4 kan sama dengan 2. Oke ya. Kemudian soal berikutnya. Masih dengan aturan yang sama ya. Ditambah dengan aturan baru yaitu A B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N ya. Kalau dia A pangkat M dalam kurung, kemudian di luar kurungnya ada N, maka itu artinya adalah A pangkat M dikali N ya. Jadi yang di luar kurung dikalikan ke pangkat yang ada di dalam kurung ya. Oke, berarti ini kita kerjakan seperti ini ya. Berarti ini sama dengan kita kalikan ke dalam dulu pangkat di luar kurungnya ya. Berarti dia X. Ini berarti X pangkat 1 nih artinya ya. Ini artinya X pangkat 1 berarti 2 kali 1 ya. Kita pakai aturan yang ini ya. Yang A buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N ya. Kita pakai aturan yang ini. Berarti 2-nya kita kalikan ke dalam. Berarti 2 kali 1. Ini artinya 1 ya. X pangkat 1 tidak ditulis satunya. X pangkat 2. Kemudian Y-nya 3 kali 2 ya. 3 kali 2 ya. Kalau ini 1 kali 2 ya, per. Ini sama juga ya. Yang di luar kurung kita kalikan ke dalam ya. Berarti ini X pangkat 2 kali 3. Kemudian Y pangkat 2 kali 3 ya. Berarti ini sama dengan 1 kali 2. 2 ya. Kemudian Y 3 kali 2, 6. Per. Kemudian ini juga X pangkat 2 kali 3, 6 juga ya. X pangkat 6. Kemudian ini juga Y pangkat 6 ya. Oke. Oke, kita perhatikan ini. Ini perhatikan ini seperti yang di atas ya. Nilai di atas, nilai dirinya dibagi sama dirinya sendiri. Berarti dia 1 ya. Y pangkat 6 per Y pangkat 6. Berarti ini bisa kita coret jadi 1 ya. Berarti ini nilainya 1 ya. Karena sama ya kan, Y pangkat 6 per Y pangkat 6. Berarti X pangkat 2 per X pangkat 2 itu sama dengan 1 kan. Berarti kalau Y pangkat 6 per Y pangkat 6 itu sama dengan 1. Bisa kita coret jadi 1 ya. Oke, berarti tinggal ini ya. Maka kita pakailah aturan yang ini ya. Aturan A pangkat M per A pangkat N. Maka dia menjadi X pangkat 2 dikurang 6 sama dengan X pangkat min 4 ya. Oke, selanjutnya bentuk sederhana dari A pangkat 2 kemudian B dikali C pangkat 3 tutup kurung ya pangkat 2. Kemudian dikali dengan buka kurung A pangkat min 1, B pangkat 3, dikali C pangkat min 3, min 2 ya. Kemudian tutup kurung pangkat 3. Oke, kita pakai aturan yang sama seperti di atas ya. Yang perkalian di luar kurung ke dalam kurung ya. Oke ya, berarti kita kali ke dalam yang di luar kurung ya. Berarti ini sama dengan 2 kali 2 ya. Berarti A pangkat 2 kali 2, kemudian B berarti 1 ya. Kalau 1 dia tidak ditulis berarti 1 nih ya. Berarti 1 kali 2 ya. Kemudian C 3 kali 2. Kemudian dikali
dengan nih ya, min ya, A pangkat min 1 berarti A min 1 kali 3 ya. Yang di luarnya ada 3, kita kali ini dalam ya. Kemudian B 3 kali 3, kemudian C min 2 kali 3. Oke. Ini sama dengan A pangkat 2 kali 2 berarti A pangkat 4 ya. Kemudian B 1 kali 2 B pangkat 2, kemudian C 3 kali 2 6 ya. C pangkat 6 kita kalikan dengan ini ya. A min 1 kali 3 berarti A pangkat min 3 ya. Kemudian B 3 kali 3 ya berarti 9 ya. B pangkat 9, kemudian C min 2 kali 3 berarti min 6 ya. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi. Yang A, perhatikan yang A kita dekatkan sama yang A ya. Berarti ini A sama A ya. A pangkat 4 dikali A pangkat min 3 ya. Kemudian B ya. B pangkat 2 dikali dengan B pangkat 9 ya. Kemudian C ya. C pangkat 6, C pangkat 6 dikali dengan C pangkat min 6 ya. Oke. Berarti ini adalah, kita perhatikan, A pangkat 4 dikali A pangkat min 3. Itu kita pakai aturan mana? Aturan yang di atas tadi ya. Berarti kita tambah ya, kita jumlah. Berarti A pangkat 4 ditambah min 3 ya. Kemudian dikali B pangkat 2 ditambah 9, kemudian dikali C pangkat 6 ditambah min 6 ya. Oke ya. Jadi kalau perkalian ditambahkan, oke ya. Berarti ini sama dengan A pangkat 4 plus kali minus, berarti 4 kurang 3 ya, berarti 1 ya. A pangkat 1 ya. Kemudian B berarti B pangkat 11 ya. 2 tambah 9, 11. Kemudian C 6 tambah min 6. Plus kali min ya. Berarti 6 kurang 6. Berarti C pangkat 0. Oke, ini sama dengan apa? Berarti ini sama dengan A ya. A pangkat 1 biasa ditulis A saja. Kemudian B pangkat 11 ya. Dikali B pangkat 11. Kemudian C pangkat 0. Segala sesuatu yang berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Berarti dikali 1 ya. Berarti ini hasilnya 1 ya. Berarti ini sama dengan, jawabannya adalah A, B pangkat 11 ya. Oke. Selanjutnya nomor 14. Nilai dari 256 pangkat setengah dikali 27 pangkat sepertiga adalah, berarti kita faktorisasi prima dulu ya, 256 dan juga 27 ya. Oke. 256 kita faktorisasi, kita bagi 2 ya, sama dengan 128 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi sama dengan 64 ya. Kemudian kita bagi 2 lagi sama dengan 32. Kemudian kita bagi 2 lagi sama dengan 16 ya. 16 kita bagi 2 sama dengan 8 ya. 8 kita bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Berarti 2 pangkat 8. Oke. Kemudian yang 27 kita faktorisasi ganjil ya. Kita bagi 3 ya. Coba kita bagi 3 adalah 9 ya. Berarti kita bagi 3 lagi adalah 3. Oke. Berarti 3 pangkat 3 ya. Oke. Berarti ini kita masukkan kemari sama dengan 256 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah pangkat 8. Di luarnya ada setengah ya. Oke, nanti kita kalikan ke dalam kan, aturan seperti di atas ya. Kemudian kita kalikan dengan 27 tadi, 1, 2, 3, 3 pangkat 3 ya. Kita pakai kurung aja, 3 pangkat 3, di luarnya ada sepertiga ya. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Yang di luar kurung kita kalikan ke dalam kurung ya, pangkatnya ya. Oke, berarti 8 dikali setengah ya. Kemudian kita kalikan, ini berapa? 3 pangkat 3 kita kalikan sepertiga ya. Oke. Berarti ini
adalah 2 pangkat 8 per 2 ya, dikali dengan, ini bisa kita coret ya, 3 per 3 sama dengan 1 ya, berarti 3 pangkat 1. Oke. Oke, ini berarti sama dengan 8 bagi 2, 4 ya, berarti 2 bagi 2 pangkat 4 dikali 3, 3 pangkat 1, 3 ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Berarti 16 dikali 3 ya. Itu sama dengan 48. Oke ya. Oke, lanjut ya, soal berikutnya. Masih sama seperti soal sebelumnya ya. Berarti nomor 15, nilai dari 36 pangkat setengah ditambah 81 pangkat 3 per 4, kemudian dikurang 128 pangkat 2 per 7. Oke ya, berarti ini kita faktorisasi prima dulu ya, supaya kita dapat nilai perpangkatannya. Berarti 36 kita bagi 2 sama dengan 18 ya. 18 kita bagi 2 sama dengan 9 ya. 9 kita bagi 3 ganjil ya. Kita bagi 3 sama dengan 3. Oke. Kemudian 81. 81 kita bagi 3 ganjil ya. Kita bagi 3 adalah 27 ya. Kemudian 27 kita bagi 3 adalah 9. 9 kita bagi 3 adalah 3 ya. Kemudian 128 ya. 128 kita bagi 2 genap ya. Adalah 64. 64 kita bagi 2 adalah 32 ya. Kemudian 32 kita bagi 2 adalah 16. 16 kita bagi 2 adalah 8. 8 kita bagi 2 adalah 4. 4 kita bagi 2 adalah 2 ya. Oke. Oke, berarti sudah bisa kita masukkan, udah ada 3-3-nya ya. Berarti 36 ini adalah 3 kali 3 kali 2 kali 2 ya. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita masuk kemari ya, seperti ini ya, pangkat setengah ya. Kemudian ditambah 81 tadi berapa? 1, 2, 3, 4 ya. 3, 3, 1, 2, 3, 4. 3 pangkat 4. Oke, dipangkat 3 per 4 ya. Kemudian dikurang 128 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 2 pangkat 7. Oke, di luar buka kurung, tutup kurung, 2 per 7 ya. Oke. Oke, ini sengaja saya urai ya, supaya nampak dia ya. Berarti ini berapa kita buat? Ini adalah 2 pangkat 2 ya. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 2 ya. Di pangkat tutup kurung, di pangkat setengah. Oke ya. Nah, oke, ini kemudian, ini bisa kita kali ke dalam kan? Seperti tadi ya kan, berarti 3 pangkat 4 dikali 3 per 4 ya. Kemudian dikurang 2 pangkat 7 dikali 2 per 7. Oke. Nah, di sini yang mau saya perjelas ya, bagian sini. Nah, ini kita kali ke dalam ke masing-masing tadi, seperti aturan yang tadi, masing-masing kita bagi dengan setengahnya ya, yang di pangkat yang di luar kurung. Berarti berapa ini? 2 pangkat 2 dikali setengah ya. Kemudian dikali 3 pangkat 2 dikali setengah ya. Baru kemudian ditambah. Oke, ini bisa kita coret ya. Oke, karena 4 kali 3 per 4, 4 nya kita coret, berarti dia jadi 3 pangkat 3 ya. Kemudian ini 7-nya bisa kita coret ya, berarti dia jadinya 2 pangkat 2 ya. Oke. Oke. Nah, ini berarti apa? Ini bisa kita coret kan? Berarti dia 2 pangkat 1. Ini juga bisa kita coret. 2 dengan 2 ini berarti dia 3 pangkat 1 ya. Berarti dia sama dengan 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 1 adalah 2 ya. 3 pangkat 1 adalah 3 ya. Berarti 2 kali 3 adalah 6. 6 ditambah 3 pangkat 3. 3 kali 3 9 kali 3 27 ya. 27 dikurang 2 pangkat 2. 2 kali 2 4 ya. Oke. Berarti ini hasilnya adalah 6 ditambah 27 adalah 33. 33 dikurang 4 adalah 29. Ini jawabannya ya. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Nomor 16 ya. Nilai dari
2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 6 atau per 6 ya. Nah, ini bisa dua cara ya. Caranya pertama adalah kita langsung aja. 2 pangkat 2 adalah 4, ya kan? Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 4 ya. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81. Berarti 4 kali 81. Kemudian kita bagi dengan 6. Bisa langsung begitu ya. Cuman ini karena masalah perpangkatan yang kita pelajari, maka saya akan coba menggunakan rumus-rumus yang tadi ya, yang udah kita lihat tadi di soal-soal sebelumnya. Jadi sama dengan ya, ini berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 ya, per, perhatikan nih, ini adalah 2 kali 3 ya kan, 2 kali 3. Artinya apa nih? Artinya 2 pangkat 1, ini adalah 3 pangkat 1 ya kan? Ya, paham ya? Oke, ini berarti sama dengan apa? Ini bisa kita gabungkan kemari ya kan? Berarti ini 2 pangkat 2 kurang 1 ya kan? Ingat aturan yang di atas ya. Kemudian ini apa ini? Ini berarti kita kalikan dengan 3 pangkat 4 dikurang 1. Aturan yang di atas ya, aturan perpangkatan yang per-peran ya. Misalnya x kuadrat per x pangkat 2 ya kan, hasilnya berapa ya kan, seperti di atas ya. Oke, ini jadi berapa ini? Ini jadi sama dengan 2 kurang 1, 2 pangkat 1 ya kan. Kemudian dikali sama 3 pangkat 3. Oke ya. Berarti berapa ini? 2 pangkat 1 adalah 2 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Berarti sama dengan 54 ya. Oke, bisa paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 10 sama dengan 0. Oke. Oke, ini kita pakai aturan trik cara kita ya. Kita perhatikan dulu bagian x kuadratnya ternyata tidak ada angka. Artinya dia cuman ada satu sini, satu x kuadrat berarti ya. Berarti ini oke, ini biasa saja, kita pakai cara biasa, kita buat faktornya ya. Oke, begini ya. Berarti ini udah pasti x ya kan, karena x-nya cuma satu kan, x kuadrat, 1x kuadrat. Jadi x kali x kuadrat ya kan, cuma ini aja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lihat yang 10-nya, yaitu bagian pengali. Ini kita sebut bagian pengali ya. Berarti berapa kali berapa sama dengan 10 ya. Itu dia ya. Berapa kali berapa sama dengan 10 ya. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat bagian penjumlahan atau pengurangannya. Berapa dia nih? 7 ya, 7 plus 7 ya. Berarti berapa ditambah atau dikurang berapa yang menghasilkan 7 ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat angka di sini harus sama dengan angka di sini. Angka di sini harus sama dengan angka di sini. Berarti berapa kali berapa sama dengan 10. Sehingga bisa menghasilkan berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa menghasilkan 7. Berarti 5 dikali 2 ya kan? 5 kali 2 adalah 10. Apakah 5 dan 2 ini bisa menghasilkan 7? Bisa apabila dia dijumlah ya, dijumlah atau ditambah. Oke ya. Berarti 5 tambah 2. Berarti ini apa? 5-nya positif, 2-nya positif. Jadi kalau melihat tanda di sini ya, tanda di sini 2 ini, itu kita lihat di bagian penjumlahannya. Nah, di bagian penjumlahannya apa? Positif, 5-nya positif, 2-nya positif. Berarti ini positif dua-duanya. Berarti 5 dan 2. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, faktor dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Perhatikan, di sini tidak satu, di sini ada angka lain ya. Kalau di sini kita lihat 2 ya, berarti kita harus menggunakan rumus ABC. Ya, cuman kalau kita gunakan rumus ABC yang umum kita gunakan, kita butuh waktu lama untuk mendapatkan nilainya ya. Maka di sini kita pakai triknya aja ya. Rumus ABC dengan triknya ya. Berarti ini kita bilang A ya, 2 ya. Berarti B-nya adalah min 7
kemudian C-nya adalah 6 ya. Oke, triknya bagaimana? Begini cara triknya ya. 2 kali 6 itu berapa? A kali C ya. A kali C itu berapa? 2 kali 6 ya kan? Sama dengan 2 kali 6 sama dengan berapa? 12. Nah, itu dia sebagai pengalinya. Berapa dikali berapa menghasilkan 12. Oke. Kemudian kita lihat bagian penjumlahannya. Min 7 ya kan? Dan berapa ditambah atau dikurang berapa sama dengan min 7. Oke. Apakah perhatikan nilai di sini seperti aturan di atas ya, harus sama dengan nilai di sini. Nilai di sini harus sama dengan di sini. Oke ya. Apakah nilai di sini kalau dijumlahkan atau dikurangkan bisa menghasilkan min 7. Itu yang penting ya sebelum kita mencari nilai berapa kali berapa 12 ya. Oke, berapa kali berapa 12? Berarti 4 kita kali dengan 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, apakah 4 dengan 3 ini bisa membentuk atau menghasilkan nilai min 7? Bisa. Dengan catatan min 4 dikurang 3 ya kan? Min 4 dikurang min 3 dikurang 3 adalah min 7. Ya, betul ya? Oke, berarti kita udah dapat ya. Oke, berarti kita udah dapat. Kita buat faktornya dulu ya. Faktornya dulu kita buat. Ini udah kita buka si X. Ini triknya ya. Oke, kita lihat ini di sini. Sini apa? Min 4 di sini, min 4 ya. Berarti di sini min 4, di sini min 3 maksud saya ya. Ini min 3 ya. Oke ya. Nah, disinilah triknya. Nah, setelah kita dapat, ini belum menjadi faktornya nih ya. Ini masih perlu kita olah sedikit lagi. Jadi nilai 4 ini itu harus kita bagi dengan nilai A. Nilai A di sini apa? 2 ya kan? Berarti harus kita bagi dengan 2 dengan nilai A. 3 ini juga harus kita bagi dengan A. A-nya berapa? 2. Berarti ini harus kita bagi dengan A. A-nya adalah 2. Nah, inilah dia faktornya ya. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan ya, terutama yang ini ya. Ini apa nih? 4 per 2 sama dengan 2 kan, berarti masih bisa kita sederhanakan, berarti X dikurang 2 ya. Oke, kemudian ini. Oke, ini boleh kita buat seperti ini ya, bisa kita buat seperti ini aja. Tapi bisa juga kita kalikan 2 ya, supaya tidak ada angka di bawah per ya. Maka kita kalikan 2 aja, ini boleh juga ya. Berarti ini kalau dikalikan 2 dia, bagian ini aja kita kalikan 2, berarti apa? 2X dikurang 3 jadinya ya kan. Kenapa? Karena kan 2 bagi 2 adalah 1. Kenapa kita kalikan 2? Supaya angka di bawah pernya ini hilang ya. Nah, jadi begini hasilnya ya. Jadi karena diminta faktor, maka cukup sampai di sini aja. Ini dia faktornya ya. Boleh yang ini ya. Boleh yang ini, boleh yang atas ini juga ya. Oke ya, sama aja ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di sini sekarang nomor 19 diminta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Nah, ini kita cari sampai akar-akarnya ya. Berarti kita buat faktornya dulu ya, seperti tadi ya. Oke, karena ini tidak ada angka lain, cuma ada 1, berarti sudah pasti x kali x ya. Oke ya. Oke, kita lihat apa yang kita lihat pertama adalah bagian perkaliannya adalah min 16. Berarti berapa kali berapa sama dengan min 16 ya. Kemudian apa? Bagian penjumlahan atau pengurangannya ya. Berapa tambah berapa atau kurang berapa menghasilkan 6. Oke ya. Jadi berapa nih? Berapa kali berapa menghasilkan min 16 ya kan? Tapi dengan catatan ya, angka di sini sama dengan angka di sini, angka di sini harus sama dengan angka di sini ya. Oke. Berapa kali berapa sama dengan min 16? Berarti 8 dikali 2 ya kan? Apakah 8 dengan 2 bisa menghasilkan 6? Bisa, asalkan 8 dikurang 2 sama dengan 6 ya kan? Berarti kita sudah dapat angka-angkanya ya. Satu adalah plus 8, satu lagi adalah minus 2. Berarti di sini adalah plus 8, di sini adalah minus 2. Maka untuk mencari akar-akarnya kita olah lebih lanjut ya kan, kita baru dapat faktornya aja nih kan, maka
X tambah 8 sama dengan 0 ya. Di sini adalah X kurang 2 sama dengan 0. Oke. Oke, masing-masing sisi kiri dan kanannya kita kurangkan dengan 8. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat X sama dengan berapa ya kan? Berarti ini berapa? Berarti ini X sama dengan 8 kurang 8, 0 kan? Terus kemudian 0 kurang 8 adalah min 8. Demikian juga yang ini ya. Ini kita tambahkan dengan 2, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita dapat X-nya berapa, ya kan? Oke, berarti X min 2 ditambah 2 adalah 0, sedangkan 0 ditambah 2 adalah 2 ya. Oke, berarti akar-akarnya adalah ini ya. Min 8 dan 2. Oke, bisa paham ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 7 sama dengan 0. Oke ya, perhatikan ada angka di sini. Berarti kita harus gunakan rumus ABC. Seperti tadi juga ya, karena rumus ABC agak lama waktu pengerjaannya, maka kita gunakan triknya aja ya. Berarti ini A ya, ini B, A-nya 3, B-nya 4, C-nya min 7 ya. Berarti apa tadi? Langkah pertama trik kita adalah A kita kali C ya. A kali C sama dengan 3 kali min 7 ya. Sama dengan min 21 ya. Oke. Baru kemudian berapa kali berapa sama dengan min 21. Oke, kemudian kita lihat bagian penjumlahannya. Berapa tambah berapa atau kurang berapa sama dengan 4. Oke. Berapa kali berapa? 21 atau min 21. 7 kali 3 sudah pasti ya. Berarti 7 dikali 3 ya kan. Apakah 7 dengan 3 bisa membentuk atau menghasilkan 4? Bisa, asalkan 7 kita kurangkan dengan 3 ya. Oke, berarti kita sudah dapat ya angka-angkanya yaitu 7 dan min 3. Berarti kita buat faktornya di sini ya. Kita buat faktornya di sini. Oke ya. Ini X, ini X. Berapa angka-angkanya tadi? Plus 7 dan min 3. Berarti plus 7 dan min 3. Apa trik berikutnya? Nilai 7 dan 3 ini harus dibagi dengan A. A-nya berapa? 3 ya. Oke, harus kita bagi dengan A. A-nya adalah 3. Berarti ini adalah X ditambah 7 per 3 ya. Kemudian ini X dikurang 1. 3 bagi 3, 1 ya. Sama dengan 0. Oke. Oke. Oke, sekarang berapa akar-akarnya? Sama seperti di atas ya. Berarti X ditambah 7 per 3 sama dengan 0. Ini juga demikian ya. X dikurang 1 sama dengan 0. Dengan cara seperti di atas, berarti kita dapatkan X sama dengan min 7 per 3. Sedangkan ini X sama dengan 1. Berarti akar-akarnya adalah min 7 per 3 dan 1. Oke. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 21. Nilai diskriminasi dari fungsi kuadrat X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 adalah. Oke, di sini kita diminta mencari diskriminannya ya. Diskriminan itu adalah nilai untuk menentukan apakah X kuadrat tambah 5X dikurang 6 persamaan ini itu memotong sumbu X pada 2 titik atau hanya memotong atau menyentuh di 1 titik atau tidak memotong atau tidak menyentuh sama sekali dengan sumbu X ya. Jadi nilai diskriminan itu untuk menentukan itu ya. Oke, nilai diskriminan itu ada rumusnya ya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Oke, di mana ini ya, ini A-nya, berarti karena tidak ada angka sebelum X ini ya, tidak ada angka berarti dia A sama dengan 1 ya. Oke, kemudian B-nya plus 5 nih ya, ini B plus 5 berarti B sama dengan 5. Kemudian C-nya min 6 ya, ini ya, berarti C-nya sama dengan min 6. Oke, kita langsung masukkan ya kalau kita ingin mencari diskriminan ke rumus diskriminannya ya, sama dengan D sama dengan B kuadratnya adalah 5 ya, 5 kuadrat ya. Kemudian dikurang 4, A-nya adalah 1. Oke. Kemudian C-nya adalah min 6 ya. Oke. Tinggal kita kalikan saja. Berarti
5 kuadrat adalah 25 ya. 25 dikurang. Oke, min kali min plus ya. Ini ada min, ini ada min, berarti sini plus. Berarti 4 kali 1, 4 kali 6, 24 ya. Oke, maka 25 ditambah 24 adalah 49 ya. Maka D-nya adalah 49 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22 ya. Titik puncak dari fungsi kuadrat 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 4. Nah, ini juga kita sudah ada rumusnya ya, yaitu rumus titik puncak, yaitu rumus x dan y-nya ya. Kalau x-nya itu adalah x sama dengan min b ya, min b per 2a ya. Kemudian y-nya adalah min d per 4a ya, min d per 4a. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus ini ya, nilai-nilainya. Berarti A-nya berapa ini? A-nya berarti 2 ya, A sama dengan 2. Kemudian B-nya min 9 ya, min 9 ya. Kemudian C-nya plus 4 ya, berarti 4. Oke, tinggal kita masukkan aja ya kemari. Berarti sama dengan min B. B-nya min 9, berarti min 9 ya. Oke, kita masukkan per 2A ya. Per 2, A-nya adalah 2 ya. 2, oke. Oke, ini sama dengan min kali min ya. Min kali min berarti plus ya. Berarti ini 9 per 2 kali 2, 4 ya. Berarti 9 per 4 ya. Oke. Kemudian Y-nya min D per 4A. Kita perlu cari diskriminannya dulu nih ya, D-nya ya. Oke, kita cari D-nya dulu. D apa rumusnya tadi? D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Oke, harus diingat ya, rumus kayak gini ya. Rumus diskriminan, rumus titik puncak ya, X dan Y-nya. Berarti B-nya berapa? Min 9 ya. Min 9 kita kuadrat ya, dikurang 4 kali 2, A-nya 2 ya. C-nya adalah 4 ya. Oke. D sama dengan 9 pangkat 2, 9 kali 9, min 9 pangkat 2 maksud saya, min 9 kali min 9 berarti plus ya, 81. Oke. Kemudian 4 kali 4 dulu ya, biar gampang ya. Min 4 kali 4 adalah min 16 dikali 2, 16 kali 2 adalah 32. Biar gampang saja menghitungnya ya. Oke. Berarti D-nya adalah, kita kurang ya, 81 dikurang 32 berarti 49 ya. Berarti 49. Oke ya. Berarti D-nya 49. Oke, berarti kita masukkan kemari ya, min 49 ya, min 49 per 4A, A-nya adalah 2, berarti 4 kali 2 sama dengan min 49 per 4 kali 2, 8 ya. Oke, maka inilah dia titik puncaknya ya. Titik puncak 9 per 4, X-nya 9 per 4, sedangkan Y-nya adalah min 49 per 8 ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 23, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2 adalah, berarti ini adalah X sama dengan 5 ya. Kemudian satu lagi adalah X sama dengan min 2, oke ya. Sama seperti itu ya, kita balik prosesnya ya. Berarti ini masing-masing ruas kiri dan kanan kita kurangkan sama 5 ya. Jadi jadinya hasilnya adalah X kurang 5 sama dengan 0. Oke. Ini juga demikian ya. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2, berarti dia X tambah
2 sama dengan 0. Kenapa? Karena kita ingin karena kita ingin persamaan ini sama dengan 0, persamaan ini sama dengan 0 ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke. Tinggal kita gabungkan kan? Oke. Ini dia kita jadikan faktor nih, kita udah dapat faktornya x kurang 5, ini dia faktornya ya, x tambah 2, ini dia faktornya kan. Oke ya. Oke, berarti tinggal kita kali ke dalam ya, masing-masing. X kali x ya, kemudian x kuadrat ya kan. Kemudian x kali 2 ditambah 2x plus ya. Baru min ya, min 5 kali x berarti min 5x ya. Kemudian min 5 kali 2 ya, min kali min, min masih min ya. Berarti min 10 sama dengan 0, oke. Nah, 2 ini bisa kita gabungkan ya. Berarti x kuadrat min 2x plus 2x dikurang 5x berarti min ya. Lebih besar min 5x ya, berarti min 3x ya. Kemudian dikurang 10 sama dengan 0. Ini selesai ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 24. Oke, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Nah, berarti ini kita kerja 2 kali. Pertama adalah kita mencari akar-akar daripada x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya dulu. Kemudian akar-akar hasil yang kita dapat yaitu akar-akarnya itu kita kalikan 2. Kemudian kita balikan menjadi sebuah persamaan dengan proses kebalikan ya. Oke. Berarti kita cari akar-akar dulu ya. Oke, saya kira udah lancar semua ya mencari akar-akarnya. Oke, kita buat faktornya dulu. Berarti ini otomatis x di sini ya, karena tidak ada angka lain berarti x. Oke. Sekarang kita lihat bagian penjumlahannya. Bagian perkaliannya maksud saya ya. Bagian perkaliannya adalah 8. Berarti berapa kali berapa sama dengan 8 ya. Oke ya. Dan bagian penjumlahan atau pengurangannya 6 ya. Berarti berapa tambah berapa atau kurang berapa sama dengan 6. Oke. Berapa kali berapa sama dengan 8? Oke ya, betul. 4 dikali 2, 8 ya. Terus, apakah 4 dengan 2 bisa membentuk nilai 6? Oh, bisa. Tinggal ditambah saja ya. 4 tambah 2 adalah 6. Berarti kita udah dapat sini ya. Di sini plus 4 ya. Di sini plus 2. Oke. Berarti kita udah bisa cari akar-akarnya ya. X ditambah 4 sama dengan 0. Di sini X ditambah 2 sama dengan 0. Oke ya. Berarti ini X sama dengan min 4. Dengan proses seperti di atas ya, di soal sebelumnya ya. Ini X sama dengan min 2. Dengan proses yang sama dengan di atas. Oke, kita sudah dapat akar-akarnya. Berarti kita akan membuat persamaan yang kedua dari akar-akar ini, tetapi dikali 2 ya. Berarti akar-akar persamaan yang akan kita cari adalah dikali 2 ini ya. Berarti dia adalah X sama dengan min 4 kali 2 ya kan. Berarti X sama dengan min 8 ya. Dan ini terus ini X min 2 kali 2 ya kan. Oke ya. Berarti min 2 kali ini berarti min 2 kali 2 adalah min 4. Nah, inilah dia akar-akarnya ya. Oke. Akar-akar yang mau kita jadikan persamaan. Oke, berarti proses kebalikan ya kan. Berarti kita pindahkan kemari saja ya. Berarti X sama dengan min 8, satu lagi X sama dengan min 4 ya. Oke. Berarti apa nih? Kita buat ke dalam faktor ya. Berarti masing-masing sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan dengan 8. Berarti X ditambah 8 sama dengan 0 ya. Kemudian ini juga X ditambah 4. Sisi kiri dan sisi kanan kita tambahkan dengan 4 sama dengan 0. Supaya kita bisa mendapat persamaan yang sama dengan 0 ya. Oke, kemudian kita buat faktornya ya. Oke, kita buat faktornya berarti dia X ditambah 8, ini X ditambah 4. Kita kali ke dalam ya. X kali X kuadrat, X kali 4 ditambah 4X ya. 8 dikali X, 8X. Kemudian 8 dikali 4, 32 ya, sama dengan 0. Berarti ini apa? X kuadrat ini kita gabung ya, ditambah 12x ditambah 32. Oke, dapat ya. Persamaannya adalah x kuadrat tambah 12x ditambah 32. Oke, soal berikutnya.
soal nomor 25, tinggi menara 25 meter dan lebar bangunan 20 meter. Jika pada layar TV lebarnya menjadi 12 cm, maka tinggi menara pada TV adalah, berarti di sini kita akan memakai rumus perbandingan ya, yaitu perbandingan nilai asli ya, dibandingkan dengan nilai tangkapan layar TV ya. Oke. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu nih ya, ini satuannya, ini hati-hati kalian, jangan sampai kelewatan ini satuannya. Jadi kita akan merubah satuannya dulu, kita samakan dulu ini ya. Boleh kita samakan ke meter, boleh kita samakan ke sentimeter. Di sini saya akan samakan dia ke sentimeter semua ya. Berarti yang 25 meter, yang 20 meter ini saya rubah ke sentimeter. 1 meter berapa sentimeter? 100 cm ya. Oke ya. Oke, berarti kalau 25 meter, kalau 25 meter berarti dia tinggal kalikan saja ya, berarti 2500 cm ya. Terus kalau 20 meter berarti tinggal kita kalikan aja, berarti 2000 cm ya. Oke. Oke, tinggal kita bandingkan saja ya. Berarti saya bandingkan tangkapan layar TV, saya bandingkan dengan asli ya. Boleh juga sebaliknya ya. Yang penting kita konsisten ya. Oke. Berarti saya akan bandingkan tangkapan layar TV. Berarti tinggi dalam tangkapan layar TV, saya buat TV aja ya, dibanding tinggi asli ya, TA ya. Oke ya. Sama dengan berarti lebar tangkapan TV dibanding dengan lebar asli ya. Oke ya. Oke ya. Jadi saya yang tangkapan TV-nya saya taruh di atas, kalian perhatikan ya. Tingginya saya taruh di atas, lebarnya saya taruh di atas, kemudian saya bandingkan dengan tinggi yang asli ya, tinggi nilai yang asli dengan lebar nilai yang asli. Kalian perhatikan, harus konsisten ya. Kalau tinggi tangkapan layar TV-nya di atas, maka lebarnya juga, lebar tangkapan layar TV juga harus di atas. Tapi kalau kalian mau taruh tinggi aslinya di atas, boleh juga, tapi nanti lebar aslinya harus di atas ya. Oke ya, bisa paham ya. Oke. Maka tinggi tangkapan layar TV yang ditanya ya, kemudian tinggi asli ya, tinggi asli berarti berapa tadi dalam sentimeter ya, 2500 ya, 2500 sama dengan lebar dalam tangkapan layar TV itu 12 cm ya. Oke, dibandingkan dengan lebar aslinya adalah 2000 ya, 2000 cm. Oke, sama kita ini. Oke, masing-masing sisi kita kalikan dengan ini ya, dengan 2500 ya. Tujuannya supaya 2500 di sini hilang ya. Maka masing-masing sisi kita kalikan dengan 2500 ya. Maka hasilnya adalah TV ya sama dengan 12 per 2000 ya, dikali 2500 ya. Oke ya. Oke, berarti bisa kita coret nih, 20 kita coret ya, 20 kita coret. Oke, kemudian ini juga bisa kita coret, 12 kita coret dengan 2, jadinya 6 ya. Oke, ini tinggal 1 ya, tinggal 1, berarti 10 bawah, berarti TV sama dengan 6 per 10 dikali 25 ya. Oke, berarti TV sama dengan 6 kali 25, 150 ya, dibagi 10 berarti 15 ya. Oke, 15 cm ya. Oke, jawabannya ini ya, 15 cm. Jadi tinggi menara pada tangkapan layar TV adalah 15 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih soal perbandingan sepertinya ya. Soal nomor 26. Suatu pesawat udara panjang badannya 24 meter. Panjang asli ya.
dan panjang sayapnya 32 meter panjang asli. Jika pada suatu model berskala panjang sayapnya 8 cm, maka panjang badan model pesawat udara tersebut adalah sama seperti di atas ya. Berarti langkah pertama kita adalah kita merubah dulu satuannya supaya sama. Maksudnya kita samakan dulu ya. Oke, kita rubah aja ke dalam sentimeter semua ya. Berarti 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Oke, berarti kalau 24 meter itu sama dengan 2400 cm ya. Kemudian kalau 32 meter itu sama dengan 3200 cm. Oke, udah dapat kita. Satuannya udah sama semua ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Berarti panjang badan model pesawat ya. Berarti panjang badan model ya. Oke. Berarti kalau panjang badan model kita bandingkan sama panjang badan pesawat asli ya. Oke ya. Oke ya. Nah, karena modelnya di atas ya, karena panjang badan modelnya di atas, maka panjang sayap modelnya juga di atas ya. Berarti panjang sayap model di atas ya. Oke, kemudian panjang sayap asli di bawah ya. Panjang sayap asli di bawah. Kenapa? Karena panjang badan aslinya di bawah. Harus konsisten kita ya. Karena panjang badan pesawat aslinya di bawah, maka panjang sayap pesawat aslinya juga di bawah. Oke, bisa paham ya? Kalau memang kita mau taruh ini di atas, maka harus konsisten juga. Ini harus di atas juga. Nah, di sini kita taruh panjang badan model pesawat itu di atas, maka panjang sayap pesawat model itu juga di atas. Oke ya, berarti ini sama dengan, kita masukkan aja angkanya ya. Berarti PBM per panjang badan pesawat asli berapa? Saudara, panjang badannya 24 ya. 24 2400 ya. Sudah kita rubah ke dalam sentimeter ya. Oke, kemudian panjang sayap pesawat model 8 ya, 8 cm ya. Oke, kemudian per panjang sayap pesawat asli 32 meter, kita rubah ke cm, berarti 3200 cm. Oke ya. Oke, kedua-duanya kita kalikan ya. Sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan dengan 2400. Tujuannya apa? Supaya 2400 di sini bisa hilang. Maka hasilnya adalah PBM panjang badan pesawat model sama dengan 8 per 3200 ya, dikali 2400. Berarti nolnya bisa kita coret ya. Oke. Kemudian ini bisa kita coret juga ya. 8 bagi 32 bisa ya. Berarti ini 1/4 ya. 1, ini 1, ini 4 ya. Oke. Kemudian juga 24 bisa kita coret dengan 4 ya. Berarti 24 bagi 4 adalah 6 ya. Oke, berarti panjang badan pesawat model ya, model pesawat itu adalah 6 kali 1 ya. 1 kali 6 sama dengan 6 ya. Sama dengan 6 cm. Oke, bisa ya, bisa paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, luas permukaan bola dengan panjang jari-jari 7 cm adalah, ditanya luas permukaan bola ya. Luas permukaan, berarti kita harus hafal rumus nih ya. Rumus luas permukaan bola apa gitu ya. Oke, jadi rumus luas permukaan bola adalah
4V. Jadi luas permukaan ya, luas permukaan bola ya. Bola ini harus hafal rumus kita ya, mau nggak mau ya. Luas permukaan bola itu adalah 4VR kuadrat ya. Oke. Diketahui 7 ya, karena 7 V-nya bisa kita buat 22 per 7 ya. Supaya gampang aja ya, berarti sama dengan 4 kali 22 per 7 ya, dikali R-nya berapa? 7 ya, berarti 7 R pangkat 2, 7 kali 7 ya, 7 kali 7. Oke, bisa kita coret ya. Oke ya, ini ya. Oke, berarti ini sama dengan, supaya gampang kita carinya, 4 kali 7 ya, 4 kali 7, 28 ya. 4 kali 7, 28. Oke, kemudian kita kali dengan 22. Berarti berapa? 616 ya, 616. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Luas selimut tabung dengan tinggi 10 cm dan jari-jari 7 cm. Oke. Hati-hati di sini ya. Ini kalau kita buat tabung ya, seperti ini. Ya, ini dia. Ya. Gambarnya nggak bagus ya. Maka yang dimaksud selimut tabung itu adalah yang ini aja ya. Nah, ini. Ya. Alas maupun tutupnya itu tidak dihitung ya. Jadi alas dengan tutupnya itu nggak dihitung. Jadi yang di sampingnya ini aja ya. Oke ya. Oke ya, itu yang dimaksud selimut ya. Kalau kita gunting di tengah-tengah sini dari atas ke bawah kita gunting ya. Nanti dia bentuknya seperti ini. Oke. Bentuknya seperti ini dia. Oke. Maka ini adalah keliling lingkaran ya. Ini adalah keliling lingkaran sama dengan panjang ya kan, ini ya. Oke ya. Kemudian tinggi tabung ini adalah tinggi kan, ini kemarin kan tinggi nih, berarti ini tinggi tabung ini sama dengan lebar. Jadi apa rumus selimut tabung? Rumus selimut tabung itu sebenarnya panjang kali lebar atau keliling lingkaran dikali tinggi. Oke ya, bisa paham ya. Berarti luas selimut ya, selimut tabung itu sama dengan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran dikali tinggi ya kan, tinggi tabung ya kan. Oke, berarti sama dengan apa rumusnya keliling lingkaran? 2 R dikali tinggi. Oke, sama dengan 2 kali V-nya berapa? V-nya berarti 22/7 ya. Oke. Karena dia pakai 7 kan. Kemudian dikali dengan R. R-nya berapa? 7. Oke, dikali tinggi. Tingginya berapa? 10 ya. Oke ya, 10. Berarti ini bisa kita coret. Ini berarti 2 kali 22 berarti 44. 44 kali 10 berarti 440 ya. Oke, itu dia jawabannya ya. Sebuah kerucut diameternya 14 cm. Jika tinggi kerucut 24 cm, maka panjang garis pelukisnya adalah, oke, kalau kita gambar kerucut di sini seperti ini ya. Oke ya, gambar kerucut seperti ini. Oke. Oke, ini dia yang dimaksud dengan garis pelukis ya. Oke, jadi kita bisa tinggi, kalau kita punya tinggi terus kita punya jari-jari, maka kita bisa dapatkan garis pelukis dengan rumus Pitagoras. Garis pelukisnya akan menjadi sisi miringnya ya kan. Oke, miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya kan. Oke, bisa paham ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan garis pelukis ya.
miringnya daripada sebuah kerucut. Oke, berarti apa dia rumusnya? Maka S kuadrat ya sama dengan, oke, jari-jari ya, R kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya, tingginya ini ya, tinggi pakai rumus Pitagoras ya. Berarti sama dengan berapa R kuadratnya? Kuadratnya sebuah kerucut diameternya 14. Oke, berarti yang diketahui D-nya adalah 14 cm. Maka R-nya adalah setengahnya ya kan? Berarti R-nya adalah 7 cm. Oke. Oke, sedangkan tinggi kerucutnya 24 ya, 24 cm. Oke, tinggal kita masukkan aja ya. Berarti berapa ini? 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Berarti S kuadrat sama dengan 7 kali 7. 7 kuadrat 7 kali 7, 49. Kemudian ditambah 24 kuadrat. 24 kali 24, 576. Maka S kuadrat sama dengan 625 ya. 625. Oke. Maka S sama dengan akar 625. Oke, S sama dengan akar 625 adalah 25 ya, 25 kali 25. Oke ya. Oke, selanjutnya soal terakhir, soal nomor 30. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah, oke, ini dia berarti ada tabung ya kan. Terus tutupnya nggak ada ya. Tutupnya nggak ada, jadi tabungnya nggak pakai tutup. Berarti yang kita cari adalah apa? Luas selimut ya. Kita cari luas selimut sama luas lingkaran yang di bawah ini ya, luas alasnya ini ya. Oke ya, bisa paham ya. Berarti ada dua yang kita cari, yaitu selimutnya ya, selimutnya ini kayak tadi di atas kita cari ya, plus ditambah dengan luas alasnya ini ya. Oke ya, bisa paham ya. Kenapa? Karena tutupnya nggak ada, jadi nggak perlu kita cari. Oke, berarti pertama kita cari adalah luas selimut dulu ya. Luas selimut sama dengan, oke, apa dia rumah selimut tadi? Keliling ini ya, keliling alas dikali tinggi ya kan? Dikeliling alas dikali tinggi berarti sama dengan 2V R dikali tinggi. Oke, kita masuk angkanya. 2 V-nya 27 aja ya, karena jari-jarinya 7 ya. Dikali 7 ya. Dikali tingginya berapa? 15 ya. Oke, berarti ini sama dengan, kita hapus, berarti 22 dikali 2, atau lebih gampangnya 15 kali 2 ya. 15 kali 2 adalah 30, maka 22 kali 30 adalah 660 ya. Lebih gampang begitu ya. Oke, sekarang kita lihat luas alasnya ini ya. Alas ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Berarti kita cari luas lingkaran ya kan. Jadi luas alas ya. Itu sama dengan rumus luas lingkaran ya. V R kuadrat sama dengan apa? V-nya 22/7 aja ya. Kenapa? Karena jadinya 7. R kuadrat 7 kali 7 ya. 7 kali 7. Oke, kita coret-coret. Berarti 22 kali 7 ya kan? Berarti berapa? 22 kali 7 154. Maka luas permukaan tabung tersebut adalah ya, luas permukaan tabung. Ingat ya, kita tidak hitung tutupnya karena katanya tidak ada tutup. Maka luas permukaan tabung tinggal kita tambahkan aja. 660 ditambah 154 ya. Sama dengan 814 ya. Oke, bisa ya. Oke, saya kira bisa. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan
bermanfaat ya.